habis-habisnya kami bersyukur Tuhan. Tidak ada habis-habisnya Tuhan. Kami mengalami segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Dalam segala hal Tuhan, Kau adalah kekuatan kami, Kau adalah perisai kami, Kau adalah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Tidak ada habis-habisnya Tuhan, kami mengucapkan syukur karena kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dari hati kami yang terdalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu dan segalanya. Terima kasih Tuhan. Jika bukan karena Engkau Tuhan, kami tidak ada di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, kasih-Mu tidak terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau rapi hati kami, Kau rapi telinga kami Tuhan untuk mendengar seperti apa yang Kau mau. Kau rapi pipi hamba-Mu yang membawakan firman-Mu Tuhan. Bukan gagah dan kekuatan manusia yang bekerja, tapi kuasa-Mu yang bekerja menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih segalanya Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Biar kami semua Tuhan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar kami semua dapat menangkap apa yang hendak Kau nyatakan kepada setiap kami masing-masing Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan tempat ini juga dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami mau berdoa bersatu hati Tuhan. Segala roh apapun yang mengganggu jalannya ibadah ini, kami ikat, kami patahkan dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, setiap roh ngantuk, setiap roh yang merebut setiap firman Tuhan yang disampaikan, setiap hati yang jahat kami ikat, patahkan dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Roh Kudus yang mengambil alih segalanya. Biar kuasa Roh Kudus yang mengubahkan setiap kehidupan kami, sehingga apa yang kami dengar menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami untuk semakin mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segalanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segalanya. Engkau ambil alih dan Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami orang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan Yesus dan anak saudara. Thank you semuanya. Apa kabarnya semua saudara? Luar biasa. Luar biasa selalu? Ya, setelah lockdown 4 bulan kita selalu luar biasa. Amin. Saya juga harus mempersiapkan diri ya untuk firman Tuhan hari ini. Karena waktu lockdown itu enak banget sebenarnya. Udah siap-siap, tinggal baca. Habis sudah selesai, kirim ke Janet. Terus habis itu tinggal nanti Janet tolong. Ini tolong diedit, jangan dipakai. Ini tolong dipotong. Ini kebanyakan ini tolong dipotong. Wah, enak banget. Tapi kalau begini, ya kita harus live ya saudara. Oke, saudara, hari ini kita berkumpul kembali di sini. Kita bersyukur ya saudara, karena kemurahan Tuhan kita ada di sini. Sewaktu saya mempersiapkan firman Tuhan, seperti biasa saudara, saya akan review dulu sambil menunggu yang lain itu siap, duduk tenang. Saya akan mereview dulu apa yang sudah kita pelajari selama beberapa bulan ini. Sewaktu pas saya mempersiapkan firman Tuhan hari ini, saya itu begitu terpesona, begitu kagum saudara. Wah, dari bulan 5 Tuhan mengajarkan kepada kita untuk percaya, untuk meningkatkan kepercayaan kepada Tuhan. Dari waktu bulan 5 kita belajar dari Thomas. Saudara ingat waktu itu kita belajar dari Thomas, seorang peragu. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan doubting Thomas dari Yohanes 20. Kita waktu belajar mengapa timbul keraguan-raguan, mengapa timbul ketidakpercayaan. Yang pertama karena dia ketakutan, dan kemudian karena apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang dia alami, dan yang ketiga karena mereka belum mengerti firman Tuhan. Dan kemudian dari bulan 6, saya lihat ya, dari bulan 6, 7, 8, 9, 10, kita melihat kita belajar tentang keyakinan iman. Di dalam masa-masa yang sulit, kita sangat perlu dikuatkan saudara. Kita belajar keyakinan iman tentang, yang pertama kita belajar menguji diri sendiri. Apakah kita masih tetap teguh, kuat, berdiri tegak di dalam Tuhan. Habis itu, habis bulan 6, lockdown ya.
Habis lockdown, banyak yang pada berhenti dari pekerjaan, diberhentikan sementara dan segala macam. Nah, di sini nih keyakinan iman kita sedang diuji. Benar nggak kita yakin kita berdiri tegak di dalam Tuhan? Kemudian kita belajar lagi. Waktu bulan 7, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita belajar lagi yang bulan 8, penyertaan Tuhan bagi setiap orang percaya. Yang ada kemenangan dan ada pemeliharaan Tuhan bagi setiap orang percaya. Bulan 10 berarti ya. Kita belajar tentang rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kita, dan juga rancangan Tuhan gak pernah gagal buat kita. Jadi selama dari bulan 5 sampai ke bulan-bulan kemarin itu kita diyakinkan, kita tuh diajar oleh Tuhan untuk meningkatkan iman kita. Percaya kita di masa-masa yang sulit, di masa orang-orang lain semuanya ketakutan, kita dibangkitkan imannya. Itu kalau saudara dengar dari YouTube ya saudara, kalau dibagikan setiap hari Minggu, kalau saudara nggak dengar, ya sudah nanti pulang dengarkan lagi. Ya, semuanya itu untuk meningkatkan keyakinan iman kita pada Tuhan. Apalagi menghadapi masa-masa yang sulit, ya saudara, karena lockdown, karena pekerjaan, karena mau keluar aja susah, nggak bisa apa. Saudara punya uang yang banyak pun nggak tahu mau dikemanain, nggak bisa apa-apa. Ya, semuanya mengguncang iman kita saudara. Dalam keadaan itu masihkah bisa kita bersyukur kepada Tuhan? Dalam keadaan itu masihkah kita bisa tetap memuliakan Tuhan? Dalam keadaan itu masihkah kita bisa bilang, yes Tuhan baik, Tuhan memelihara hidup saya. Saudara, hari ini saya lihat semuanya udah pada duduk tenang. Ya, berarti saatnya untuk memulai. Ya, hari ini kita akan terus melanjutkan keyakinan iman bagian yang kelima tentang waktunya Tuhan. Ada waktunya kita dokter, ada waktunya kita berkumpul kembali di sini saudara ya. Ada waktunya. Saya percaya banget ya, waktu beberapa minggu yang lalu karena begitu excited mau datang ke gereja, saya potong rambut dan akhirnya potong rambut kependekan. Tapi setelah berhari-hari menyesal begitu ya, kemudian segala sesuatu akan indah waktunya. Rambut walaupun pendek akan tumbuh pada waktunya ya saudara, akan panjang pada waktunya. Dan juga saking excitednya mau ke gereja, tapi saya lupa berat badan masih tinggi saudara, karena lockdown. Timbangan lagi naik, tapi nggak apa-apa. Ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya nanti untuk kurus. Kalau belum kurus, ada waktunya. Don't worry. Terus berusaha, saudara ya. Lanjut. Oke, hari ini kita belajar tentang keyakinan iman tentang waktu Tuhan. Saudara pernah dengar kata kebetulan? Kalau misalnya itu, wah kebetulan banget nih, saya lagi butuh, tiba-tiba dia datang. Saudara ya. Kata kebetulan itu menunjukkan satu peristiwa atau suatu keadaan yang tiba-tiba terjadi tanpa kita rencanakan sebelumnya saudara. Tapi sebenarnya dalam Tuhan ada nggak yang kata kebetulan? Nah ada ya. Di dalam Tuhan nggak ada kata kebetulan saudara. Karena Tuhan itu berkuasa di atas segalanya. Dia berkuasa atas waktu, dia berkuasa atas segalanya saudara. 24 tahun yang lalu saya nggak secara kebetulan datang ke Australia bertemu dengan John. Padahal maunya ketemu bule tapi ketemu John bule lah gitu, John Indo itu sama. 24 tahun yang lalu nggak secara kebetulan saya datang ke Australia, ketemu John, menikah, punya 3 anak. 20 tahun yang lalu nggak secara kebetulan saya datang ke gereja ini. Saya waktu itu datang ke sini, saudara udah tahu semuanya. Ngomel, Om Jacob ngomel, terus pujian penyembahan kelamaan ngomel, ya. 20 tahun yang lalu saudara saya masih berdiri di sini, saya masih menyangkal Tuhan. Saya nggak percaya Yesus itu Tuhan. Saya bilang ini orang-orang Kristen, sorry ya saudara, ini pemikiran saya dulu. Orang-orang Kristen kok bodoh sih ya, manusia dijadikan Tuhan. 20 tahun yang lalu saudara, nggak secara kebetulan saya datang dengan pemikiran seperti itu. Dan sekarang saya berdiri di sini saudara, bukan secara kebetulan Tuhan mendidik saya di tempat ini. Tuhan membuat saya mengenal Dia di tempat ini. Tuhan membuat saya bertumbuh di tempat ini, bukan secara kebetulan. Begitu juga dengan saudara semua yang ada di sini. Enggak secara kebetulan kita semua ada di sini mendengarkan firman Tuhan hari ini. Apa yang ingin disampaikan Tuhan tentang waktu Tuhan bukan secara kebetulan saudara ya. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang iseng-iseng. Amin. Katakan kepada kanan kiri kita, Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng-iseng. Ya. Nah ada segala sesuatu yang terjadi kebetulan. Tuhan misalnya Tuhan berkata begini, saya lagi iseng, saya ciptakan Asmila dengan tubuhnya agak pendek-pendek ya, dengan gempal-gempal sedikit gitu. Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang iseng-iseng saudara. Dia menciptakan, kalau dia melakukan segala sesuatu itu ada
beberapa jam ke depan, itu juga ada suatu tujuan yang mulia, saudara. Amin. Saudara percayakan waktunya Tuhan. Nah, masalahnya apa? Kita yang nggak mau mengerti. Kita yang nggak mau mengerti dan kita yang selalu menyalahkan Tuhan atas setiap keadaan, situasi yang kita hadapi. Pengkhotbah 3, kita buka sama-sama. Pengkhotbah 3. Pengkhotbah yang ketiga, ayat yang ke-11. Saudara yang punya handphone, langsung dikeluarkan Pengkhotbah 3, yang buka WhatsApp, Facebook, segala macam dimatikan dulu ya selama firman Tuhan dibawakan. Pengkhotbah yang ketiga, Pengkhotbah yang 3 ayat 11. Oke, saya bacakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan, gak ada yang namanya kebetulan di dalam hidup ini, saudara. Tuhan sudah tahu segalanya, Tuhan sudah menentukan segalanya. Dan apapun yang kita alami adalah proses untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Amin. Ya, kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu yang baik maupun yang buruk, Tuhan itu tidak membenci kita. Tuhan itu tidak menghukum kita, tapi Tuhan ingin mendidik kita untuk hidup di dalam kebenarannya. Tuhan ingin mendekatkan kita kepadanya. Segala sesuatu yang terjadi, saudara, adalah waktunya Tuhan, prosesnya Tuhan. Tentu saja pada waktu kita mengalaminya, saudara, kita akan bilang, kita pasti akan begini, why Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa ini terjadi kepada saya? Kenapa? Kadang-kadang kita malah terpuruk di dalam kekecewaan kepada Tuhan karena kejadian itu. Kadang-kadang kita malah marah sama Tuhan, tetap menyimpan kemarahan sama Tuhan sekian lama, gak mau berubah. Tapi saya mau katakan, saudara, kalau kita terus-menerus menyimpan kekecewaan kepada Tuhan, kalau kita terus-menerus menyimpan kemarahan sama Tuhan akan suatu keadaan, kita selamanya gak bakal mengerti apa tujuan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita gak bakal ngerti maksudnya Tuhan, saudara. Contohnya begini ya, saudara ya. Banyak sih sebenarnya contohnya dari kehidupan saya mengenal Tuhan sampai sekarang, banyak sekali. Tapi kalau saya ceritakan dari ujung lagi, terus saudara bilang, ya saudara udah lama di sini, saudara bilang, ya itu lagi. Oke, saya ceritakan yang terbaru aja ya, saudara. Mungkin sebagian dari saudara yang ikut Zoom sudah mendengar, tapi banyak yang nggak ikut Zoom karena yang ikut Zoom cuma 10-15 orang. Ya, jadi sekarang saya akan ulang lagi sedikit ya. Kejadian yang terbaru aja, saudara, tentang mama saya. Mama saya kan meninggal kan tanggal 9 Juni. Kemudian pas lagi meninggalnya itu, saya tuh shock banget. Saya dan adik shock banget. Karena sehari sebelumnya saya dengan Jenna tuh baru ke rumahnya dia tuh, baru bercanda-bercanda, baru ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, gak ada apa-apa. Dan kita tuh juga happy, saudara, karena minggu depannya mama saya akan direview sama dokter. Wah, cuci darahnya akan dikurangin 3 kali jadi 2 kali, 4 jam jadi akan berapa jam lebih, pokoknya lebih, itu semua keadaannya membaik dah gitu ya. Dan kemudian pas lagi hari itu, hari kejadiannya hari Rabu, dia lemas badannya. Pas lagi saya bawa dia dari, saya sama adik berdua gandengin dia menuju ke mobil. Nah di sanalah dia tidur, saudara. Dia tidur begitu aja. Nggak ngomong sakit, nggak ngomong ini, nggak ngomong itu. Padahal sebelumnya kalau telepon saya itu, aduh Mila sakit. Sakit apa, Man? Ya pokoknya semua sakit lah, gitu. Gak usah ditanya, semua sakit. Dia selalu ngomong gitu. Sakit, di mananya? Orang mah kasih tahu perut atau apa? Semuanya dia marah, saudara saya gitu. Kalau ditanya sakit di mana? Cuma pas lagi hari dia pergi itu, gak ada dia ngomong apapun juga. Dan saya pas lagi udah kejadian itu, saya belum menyadari. Saya masih shock segala macam. Pas pulang ke rumah, perjalanan, wah dari rumah mama saya perjalanan pulang ambil mobil gitu kan. Itu saya sampai nangis sepanjang jalan, teriak sepanjang jalan, why it's happen, kenapa Tuhan? Pada saat semuanya sudah mulai membaik, kenapa itu justru terjadi Tuhan? Saya nangis saudara sepanjang perjalanan itu. Tapi pas sampai di rumah tuh saya berdoa, terus saya berdoa, Tuhan beberapa hari kemudian sih saudara, Tuhan memberikan hikmat. Kalau Tuhan sudah menutup akhir hidup mama saya itu dengan begitu indah. Mama saya bisa hanya pergi waktu hari sebelumnya, waktu saya nggak ada di sana. Tapi justru pas lagi saya datang, memeluk dia, adik saya memeluk dia pergi. Nah itu bukankah suatu akhir yang indah gitu. Pas lagi dia pergi juga dia
nggak mengeluh sakit, nggak mengeluh ini dan itu. Wah Tuhan, saya langsung nangis lagi, Tuhan terima kasih. Terus itu saya bilang lagi, Tuhan ingetin lagi, ingat gak kamu? Waktu sehari-hari sebelumnya itu saya melihat perkiraan cuaca hujan. Saya lagi mikir, waduh hujan begitu gimana bawa mama ya, pergi ke rumah sakit untuk cuci darah. Saya lagi mikir begitu. Tapi pada hari dia pergi itu saudara, langit itu begitu biru banget saudara. Daun-daun yang sudah mulai mau gugur begitu kuning, biru dan kuningnya begitu indah. Tuhan kasih lihat saya begitu lagi. Saya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu indah pada waktunya. Nah inilah jadi saya bilang contohnya seperti ini saudara. Pada waktu kita menghadapinya, hati kita itu memberontak. Pada waktu kita menghadapinya, sakit itu kita nggak bisa berpikir kenapa, why. Kita mengeluh, kita bertanya sama Tuhan. Tapi kalau kita mau menyadari Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, kita mau menyadari kuasa Tuhan yang luar biasa, kita akan bisa mengerti. Kita akan bisa, oh yes Tuhan, terima kasih. Kita bisa bersyukur. Ya saudara, ya itu sebagian contoh doang saudara. Nah ini ada contoh yang lain lagi. Ada sebuah kapal. Kapal ini tenggelam. Kapal tenggelam, kemudian ada satu orang yang selamat. Kemudian dia itu berenang-berenang, sampailah dia ke satu tempat pulau yang kosong. Nah setelah pulau yang kosong itu saudara, dia mulai mengumpulkan ranting-ranting, dia mulai mengumpulkan daun-daun. Kemudian dia membangun sebuah tenda yang kecil lah buat dia bisa tidur segala macam. Nah habis itu dia tinggal di sana sambil nunggu, mana nih kok nggak ada yang tolong segala macam. Kemudian dia satu hari dia bikin api unggun, dia pergi cari makan seperti biasa. Dia pikir nanti pulang tinggal udah panggang ikan gitu ya makan. Jadi habis itu tidur lah gitu sambil nunggu pertolongan. Nah pas lagi dia udah pergi cari-cari dan pas dia pulang, apa yang terjadi saudara? Api unggunnya itu ditiup angin ngebakar semua tenda yang dia bangun. Aduh dia kesal sekali saudara. Aduh kenapa saya udah capek-capek bangun, susah kan ngumpulin ini sampai berhari-hari, semuanya kebakaran lagi. Aduh dia sampai kesel, dia marah, dia kecewa, akhirnya dia ketiduran. Pas dia udah ketiduran, besok paginya ada sebuah kapal pesiar yang gede melambai-lambai ke dia. Wah dia langsung berdiri saudara, langsung teriak, wah ya saya di sini gitu. Nah setelah ditolong, dia tanya tuh sama kapten kapalnya, kenapa kamu bisa tiba-tiba lewatin tempat yang itu, padahal tempat itu terpencil. Oh kaptennya bilang, karena saya melihat asap. Kemarin sore saya melihat asap yang tinggi gitu, pasti saya bilang ada orang yang perlu pertolongan. Nah itu saudara. Jadi ada satu cerita lagi, bicara tentang kapal karam, jadi saya ingat tentang John Newton. Saudara tahu John Newton? Dia itu yang menciptakan lagu Amazing Grace. Tahu kan lagunya? Amazing Grace. Lanjutlah saudara lah ya. Suara saya lagi tidak begitu indah. Ya, John Newton itu seorang pencipta lagu Amazing Grace. Saudara tahu tentang kapal karam dia juga? Ketika dia sedang berlayar, dia itu seorang pelaut, menjual budak-budak. Di Eropa dia takut banyak budak-budak, kemudian dijual semuanya, dia menjual manusia ya. Nah, waktu dia kapalnya sedang berlayar, kemudian topan badai begitu dahsyat menghantam kapalnya itu. Nah, pada saat di sana dia bukannya memikirkan untuk selamat, tapi dia mikir, wah selama ini hidup saya sudah sia-sia. Apa makna hidup saya segala macam? Nah di sanalah dia mulai mengenal Tuhan, dia belajar mengenal Tuhan. Nah setelah dia selamatkan, singkat kata dia selamatkan, dia bertobat saudara. Di sana dia mulai mengenal Tuhan. Dia yang seorang kafir kemudian menjadi hamba Tuhan. Nah sambil dia menciptakan lagu ini Amazing Grace, dia yang dahulunya buta sekarang dia sudah bisa melihat. Yang dulunya tersesat sekarang dia sudah berjalan kembali jalan yang benar. Nah itu saudara, kapalnya itu menghadapi badai yang dahsyat. Sama kan tadi ceritanya? Nah tapi Tuhan berdaulat di atas segalanya. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kalau kita percaya itu, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Bukan cuma ketika saudara, saya dapat mobil mewah nih, wah saya dapat rumah mewah nih, wah saya dapat menang tender ini, wah saya dapat pekerjaan yang bagus nih. Tuhan turut bekerja dalam hal yang baik. Bukan cuma hal yang baik saudara, termasuk dengan hal yang buruk sekalipun dalam kehidupan saya. Saya mendengarkan kesaksian, ada orang yang bersaksi, wah saya diberhentikan dari pekerjaan, tapi Tuhan ingatkan dia, Roma 8:28. Dia pegang itu saudara. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Segala sesuatu, pokoknya kalau kita percaya Tuhan berkuasa,
Kita tenang aja Tuhan. Kita tenang aja dalam menjalani hidup ini. Amin saudara. Jadi dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hujan pun ada waktunya saudara. Hari ini hujan, besok-besok belum tentu hujan kan. Ya, hari ini cerah, besok-besok belum tentu cerah. Bayangin saudara kalau misalnya nggak hujan selama 3 tahun, apa yang terjadi? Kelaparan. Harga pisang yang tadinya $2-3 bisa jadi $30. Saudara ingat dulu ya beberapa tahun yang lalu kekeringan terjadi. Wah, pisang yang cuma segini, cuma hari ini berapa ya? Kemarin saya beli cuma $2 lebih saudara. Waktu dulu itu karena kekeringan bisa $30 sekilo. Wah, ya susah gitu. Ya bayangin kelaparan, kekeringan. Dan bayangin juga saudara kalau misalnya hujan 40 hari 40 malam non-stop, apa yang terjadi? Mungkin kita semua kumpul di shelter kali ya saudara ya, tempat perlindungan. Karena rumah kita semua bakal tenggelam. Ingat kan air bah itu bagaimana? Tapi saudara, itulah ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk meninggal. Ada waktunya untuk tertawa, ada waktunya untuk bersedih. Ada waktunya untuk menghibur diri, ada waktunya untuk dihibur juga. Ya, ada waktunya untuk diam, ada waktunya untuk berbicara. Nah ini kalau yang ini lucu nih saudara. Suami istri, nah ini untuk suami istri harus mengerti ada waktunya berbicara, ada waktunya diam. Jangan kalau misalnya lagi berantem, dua-duanya bicara, emosi dua-duanya berantem tambah kacau saudara. Tapi kalau misalnya kalau kita tahu ada waktunya berbicara, diam. Ada waktunya berbicara, ya berbicara. Kalau ada yang berbicara, dua-duanya emosi, jangan berbicara, diam. Merenungkan diri, satu masuk sana, satu masuk sini. Udah, diam-diam gitu saudara. Ya, apalagi saya percaya ya, kalau suami dan istri-istri di dalam Tuhan itu adalah orang-orang yang sudah mengerti. Ya, yang berlalu sudah berlalu. Kita itu bukan ahli sejarah, saudara. Suami-suami bukan ahli sejarah, istri-istri bukan ahli sejarah. Di sini ada yang arkeolog, gitu ya. Bukan yang nggak ada ya. Saya percaya kita semua itu bukan ahli sejarah yang suka gali-gali ya, yang suka gali-gali. Wah, lu ya ingat gak waktu 20 tahun yang lalu waktu lu mau kawinin gua ngomong apa gitu. Sekarang aja berubah lu gitu. Terus istri-istri juga bilang, suami-suami lu mengerti gak waktu itu janji lu pas lagi pernikahan apa gitu. Ingat gak menyenangkan gua segala. Waduh, pokoknya jangan menggali-gali lah saudara. Ya itu aja. Yang apa yang kita lihat itu untuk pasangan suami istri saling mengasihi, lihat ke depan ya. Kita buat kenang-kenangan indah. Ya di dalam Tuhan gak ada yang terjadi secara kebetulan. Amin saudara. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan di dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir saudara. Karena kuasa Tuhan begitu besar, ajaib. Seberapa besar usaha kita untuk mengerti, memahami, menganalisa maksudnya Tuhan, kita belum bisa mengerti secara penuh. Ya, mungkin kita bisa mengerti, tapi nggak secara penuh, saudara. Karena apa? Karena manusia terbatas. Oleh sebab itulah, saudara, pada saat itu kita perlu keyakinan iman. Di saat kita menghadapi sesuatu, kita nggak ngerti kenapa ini terjadi. Nah, disinilah kita perlu keyakinan iman untuk percaya waktunya Tuhan, untuk percaya kalau Tuhan itu berkuasa di atas segalanya, saudara. Nah, itu keyakinan iman itu penting, percaya dan berharap. Iman itu apa sih? Kan percaya sesuatu yang belum kita lihat kan, bukti dari apa yang kita harapkan. Nah, itu Tuhan berdaulat di atas segalanya. Jangan menyerah dan jangan putus asa ketika kita menghadapi sesuatu yang kita tidak mengerti. Tapi di sanalah kita perlu keyakinan iman. Kita percaya sama Tuhan. Ya, kita perlu, untuk itu kita perlu, saudara. Saudara ingat kejadian Lazarus? Saya baca lagi ayat Yohanes yang ke-11. Saudara bisa baca nanti di rumah ya. Saudara bisa pahami lagi, saya baca sekilas aja ya. Waktu Maria dan Marta dituliskan di sana mengirim kabar kepada Yesus. Oh, Lazarus itu sedang sakit. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Oh, langsung dia cepat-cepat berlari untuk menyampiri Lazarus. Dituliskan di dalam ayat Alkitab, saudara. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Kalau kita saat ini minta tolong sama hamba Tuhan, Pak, tolong Pak, anak saya sakit, tolong datang ke sini.
Terus hamba Tuhan bilang, tenang, 2 hari lagi saya datang. Apa yang saudara lakukan? Waduh, itu hamba Tuhan benar-benar saya kecewa banget. Saya lagi minta pertolongan, dia nggak mau tolong. Wah, ya kan begitu saudara. Tapi Tuhan Yesus dikatakan di sini loh, Yohanes 11. Saya baca juga pas lagi, oh iya ya, dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Waktu dia tiba, saudara, di tempat Lazarus, dituliskan di sana, Lazarus sudah 4 hari terbaring di dalam kubur. Kalau kita tuh melihat ibaratnya, aduh lu datang mau ngapain sih? Udah telat kali, orang udah mati gitu loh. Itu ya bahasa sekarang ya saudara. Tapi, nah itulah yang kita pikirkan. Kok Tuhan telat sih? Itulah, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan sudah menjelaskan di dalam ayat yang keempat, Yohanes yang ke-11 ayat keempat. Dia bilang apa? Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit ini, anak Allah akan dimuliakan. Di sanalah kuasa Tuhan bekerja. Pada saat orang-orang semua berpikir, sudah telat, sudah ada harapan. Tapi di sanalah saudara, Tuhan memberikan mujizat. Meningkatkan kepercayaan kita lagi. Kalau kita mungkin pada saat ini berpikir, sudahlah keadaan saya, Tuhan gak bakal bisa tolong saya, saya sudah pasrah aja lah, beginilah. Mungkin saudara berpikir seperti itu, udah saya nggak tahu kapan Tuhan akan tolong, Tuhan bakalan telat tolong saya. Tapi inilah kita belajar dari Lazarus, Tuhan gak pernah telat. Tapi pada saat kita berpikir dia telat, mujizatnya dinyatakan di tengah-tengah kita. Amin. Sebab itu saudara, kita perlu untuk mengerti hal ini, kita perlu dewasa rohani. Dewasa rohani, orang-orang yang dewasa itu adalah orang-orang yang bisa terima kenyataan. Bisa terima kenyataan terus menaruh percayanya pada Tuhan. Pada saat kenyataan yang dihadapi dia nggak bisa terima, dia lagi mikirin segala macam, why. Di sanalah dia mulai menaruh pengharapannya pada Tuhan. Ya saudara ya, kebanyakan orang ketika menghadapi suatu masalah dia pikir why, terus akhirnya depresi, stres, kecewa sama Tuhan, nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Tapi orang yang dewasa, ya, dia itu sudah pada saat jalannya mentok, tapi dia percaya kepada Tuhan. Ya, kalau orang yang masih menyalahkan Tuhan pada saat ini ya, berarti dia belum dewasa, belum bisa percaya sepenuhnya pada Tuhan. Surat Paulus dalam Ibrani pasal yang ke-5, dia itu memperingatkan orang-orang supaya jangan murtad. Dia bilang, kalau dilihat nih dari sisi waktunya, kalian itu mestinya udah jadi pengajar. Tapi yang kalian butuhkan masih susu, gak bisa terima makanan keras. Nah ini saudara, Ibrani yang 5, saya lanjutkan lagi dalam Ibrani yang ke-5 ayat 13 dan 14. Ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Kalau dalam Amplified Bible-nya dituliskan spiritual infant, ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, kalau di sini kita baca berarti waktu itu seharusnya menentukan kedewasaan rohani kita. Tapi nyatanya banyak orang yang seharusnya sudah dewasa tapi tetap mau menjadi bayi rohani. Nah, bayi rohani itu nggak mau ngerti waktunya Tuhan, saudara. Ya dia mau now, saya mau dapetin now. Kalau nggak dikasih sekarang, nangis, kecewa, marah, kejar nangisnya. Nah, tapi kalau orang yang dewasa rohani, saudara, dia mengerti segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Ya, karena dia tahu apapun yang sedang Tuhan kerjakan, saya harus menunggu, saya sedang diproses, dia bisa menunggu. Tapi ya, seperti contohnya begini, kalau orang dewasa, ya, kalau kita mau makan, pasti kan kita, oh iya, kita perlu cop sayur dulu, kita perlu siapin sayur dulu, masak dulu, perlu proses. Atau mungkin makanannya udah jadi, tapi kita tinggal panasin dulu di microwave, kita bisa tunggu makan ya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya anak bayi, saudara nggak tunggu ya 2 jam lagi, mami masak dulu makanannya, apa yang dilakukan? Tetap nangis, saudara, kejar. Iya, saudara kita yang sudah lama ikut Tuhan, jangan lagi menjadi bayi rohani ya. Kita harus dewasa. Jangan hanya bersyukur pada waktu Tuhan kasih sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Pada waktu dapat rumah baru, pada waktu bisa beli mobil mewah, bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, segalanya kita bisa bersyukur. Tapi pada saat justru menghadapi sesuatu yang buruk,
kita langsung marah, langsung kecewa kepada Tuhan. Nah, pada saat Tuhan belum jawab doa kita, kita langsung marah lagi. Oh Tuhan begitu sih, kesel deh, aku ikut Tuhan lagi. Oh Tuhan jahat sih sama saya. Dia sayang sama orang lain, tuh dia minta apa dikasih, kok dia minta apa dikasih, kok saya nggak dikasih, kok Tuhan telat sih? Ya, itu saudara masih bayi rohani. Jangan, kita adalah, saya percaya kita semua di sini yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan adalah orang-orang yang dewasa rohani. Siap? Siap? Belum siap nih. Siap untuk dewasa rohani? Siap, amin. Oke. Nah, orang yang dewasa rohani itu bisa bersyukur, saudara. Percaya. Dia itu walaupun sedang menghadapi penderitaan, menghadapi situasi yang buruk, dia itu masih bisa bersyukur, saudara. Contohnya saudara melihat kehidupan para rasul. Apa yang terjadi dengan kehidupan para rasul? Nah, mereka itu waktu ikut Tuhan, bukan cuma oke, kamu mengabarkan Injil, nanti tinggal di hotel-hotel dan semua orang pasti terima kamu baik-baik segala macam. Dan ketika kamu memberitakan Injil, mereka semua akan bertobat. Wah, kamu akan dikenal oleh orang banyak. No! Pada waktu Tuhan Yesus mengutus mereka menghadapi berbagai banyak bahaya. Bahkan kalau kita lihat ini semuanya, Stefanus mati dilemparin batu. Dan kalau kita baca sejarah lagi, para rasul bagaimana cara mereka mati. Rasul Paulus sendiri pancung. Ya saudara, tetapi apa yang Rasul Paulus katakan? Pada waktu mereka masih hidup, ya di penjara, di segala macam, dia bilang apa ya? Begini, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, mereka itu orang-orang yang sudah dewasa, sudah mengerti kalau apapun yang terjadi dalam hidup dia, Tuhan punya tugas untuk dia yang harus diselesaikan. Apapun tantangannya, apapun penderitaannya, saya harus menyelesaikan. Nah, itu saja saudara. Dan tentu saja saudara, untuk menjadi dewasa rohani, kita perlu proses. Kita perlu proses. Katakan kepada kanan kiri saudara, proses itu nggak enak. Ya, cita-cita tadi nggak punya teman untuk ngomong ya, lo bisa. Iya benar, proses itu nggak enak saudara. Ya pernah nggak sih saudara proses untuk saudara lihat makanan itu ya di belakangnya. Pas lagi saudara makan tuh semuanya sudah tersiap begini ya. Tapi pada saat prosesnya saudara kan nggak tahu kan. Saya harus teriakin, Joshua, please peel off the carrot, James, all the garlic. Semuanya proses itu nggak enak saudara. Pada waktu kita menghadapi berbagai banyak kejadian segala macam dalam hidup, proses itu nggak enak banget, nggak enak bener. Ya. Tapi justru di dalam ujian, di dalam pencobaan, di dalam proses itu saudara, kita dapat belajar kasih anugerah Tuhan. Kalau kita mau mengerti ya saudara ya, kalau kita mau percaya, di dalam proses itu kita bisa mengenal Tuhan. Siapa sih Tuhan yang kita sembah? Siapa sih Tuhan yang kita berharap kepadanya? Di dalam proses itu saudara, kita bisa merasakan kasih Tuhan. Ayub, saudara tahu kan Ayub? Di dalam prosesnya, waktu pertama kita baca dia orang yang saleh segala macam, tapi terakhirannya ketika mengalami segala proses kehilangan dan semuanya, apa yang dia katakan? Dulu aku cuma dengar, tapi sekarang aku mengalami sendiri dia. Mengalami sendiri, itu yang kita harus belajar saudara. Bukan cuma orang lain ngomong, tapi kita mengalami Tuhan sendiri. Proses. Dan untuk mengalami Tuhan sendiri, proses itu nggak enak saudara. Saudara bilang, Tuhan ajari aku untuk bersabar. Wah, saudara keluar, pas lagi keluar, ketemu orang yang tiba-tiba ngata-ngatain saudara. Lu ya, lu begini, maki-maki saudara segala macam. Nah, saudara apa yang saudara lakukan? Respon saudara apa? Padahal tadi udah di dalam rumah, udah bilang kan, Tuhan ajari aku untuk bersabar. Nah itu, lagi dilatih saudara kesabaran saudara. Proses itu nggak enak. Saudara pulang kalau mau update status ya di WhatsApp kayak di Instagram, atau proses itu nggak enak saudara, benar nggak enak. Ya, nah disinilah saudara kita belajar proses pendewasaan. Dan iblis itu pasti nggak bakal diem aja saudara. Dia nggak bakal diem aja waktu kita diproses sama Tuhan. Dia berusaha untuk berbagai tipu dayanya. Dia berusaha untuk membuat manusia bilang, tuh Tuhan yang lu sembah, apaan tuh? Masa lu menyembah Tuhan yang seperti itu? Gitu. Dia sengaja membuat kita down. Segala tipu muslihatnya. Ya, pada waktu kita mau belajar, waktu Tuhan ada yang terbaik, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak benar. Nah itu campur tangan iblis yang sedang merusak
rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita nggak mau mengerti, saudara, kalau kita nggak mau dewasa rohani, itulah yang terjadi. Kita kecewa sama Tuhan. Kita nggak mengerti, nggak akal bisa mengerti apa maksud Tuhan dari awal sampai akhir. Nah, iblis bisa memakai siapa aja, saudara. Bisa memakai orang-orang yang dikuasai hawa nafsu. Makanya kan kita melihat kejadian-kejadian di dunia ini, ada pemerkosaan, ada segala macam itu, segala macam. Tuhan gak pernah merancangkan kecelakaan buat anak-anaknya, tapi Tuhan merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Tetapi iblis mengacau, membuat manusia gak percaya rancangan Tuhan. Masa rancangan Tuhan seperti ini? Tapi pada akhirnya, kalau kita mau terus bertahan, pada akhirnya kita akan tahu, ya, saya memang mengalami penderitaan, tapi itu rancangan Tuhan membuat saya semakin mengerti bagaimana belajar untuk berharap kepada Tuhan, belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Saudara, saya mau membawakan satu renungan tentang metamorfosis kupu-kupu. Saudara tahu kupu-kupu? Pada saat kita melihat kupu-kupu, wah, cakep kupu-kupu. Tapi saudara, kalau belajar prosesnya kupu-kupu itu, gak enak banget, saudara. Ini tiba-tiba saya menjadi orang Jawa hari ini, gak enak ya, orang Jawa saya. Ya. Nah, prosesnya kupu-kupu ini kita belajar ya. Dia pertama itu dari telur. Kupu-kupu dari telur, telurnya itu banyak banget ditaruh di atas daun. Kemudian selama 4 sampai 5 hari itu telurnya menetas. Waktu telurnya menetas itu disebut larva. Jadi ulat yang kecil. Waktu ulat yang kecil ini tugasnya apa? Makan yang banyak. Ya, ini masa pertumbuhan nih larva, makan yang banyak. Perlu banyak tenaga ya untuk lepas dari sel kerangka telurnya itu. Dia perlu makan yang banyak. Nah, ini dia menjadi ulat kecil itu selama 4 sampai 6 minggu. Dan kemudian ya ada beberapa kupu-kupu yang lebih lama lagi sih ya. Terus makanan yang dimakan itu dia banyak disimpan. Udah disimpan nanti digunakan pada waktu dia jadi kepompong ya, saudara. Pas lagi dia udah larva ini, ulat kecil ini dia udah mencapai pertumbuhan maksimal, dia stop makan. Tapi kalau kita udah mencapai pertumbuhan maksimal, kita tetap ngambil, saudara ya. Kita tetap ngambil. Oke, lanjut ya. Nah, habis dia udah mencapai pertumbuhan yang maksimal, dia cari ranting yang aman segala macam. Nah, dia mulai itu membungkus dirinya. Akhirnya jadi kepompong. Nah, pas lagi jadi kepompong itu dia perlu waktu berminggu-minggu di dalam kepompong itu. Sampai bahkan ada yang berbulan-bulan, ada yang sampai jenis kupu-kupu ada yang sampai 2 tahun di dalam kepompong itu. Pas lagi saudara lihat kepompong itu kayaknya geli ya, kayak sarang laba-laba apa sih ini yang kayak dikubel-kubelin kayak begitu tuh, kayak sebatang begitu tuh, sarang-sarang geli deh gitu ya. Nah, tapi walaupun dari luar kelihatannya itu diem aja itu ya kepompongnya diem aja, tapi di dalam itu lagi diproses, saudara. Di dalam kepompong itu kupu-kupu itu lagi diproses. Sel-selnya itu mengeluarkan untuk mata, untuk sayapnya, untuk kakinya, untuk bagian lainnya, semua lagi diproses. Jadi habis itu mencapai tahap kupu-kupu. Pas lagi dia udah jadi kupu-kupu nih, itu nanti dia akan berusaha kalau sayapnya udah kuat, karena dia pas lagi di dalam itu sel-selnya itu dicari cairan-cairan, dikasih kekuatan ke sayapnya. Nah, pas lagi sayapnya udah kuat, nanti dia akan berusaha untuk keluar dari kepompong itu. Keluar dari kepompong itu, dan akhirnya jadilah dia kupu-kupu yang indah. Nah, saudara, jangan sampai kalau misalnya kita ngelihat ada kepompong, kita gunting. Wah, ini kasihan nih dia kupu-kupu di dalam. Kasihan ya, kita gunting deh. Nah, jangan sampai saudara, karena kalau digunting itu dia nggak akan sayapnya itu nggak bakal berfungsi dengan sempurna, karena dia masih dalam proses di dalam kepompong itu. Nah, itu adalah salah satu caranya Tuhan untuk menyempurnakan prosesnya si kupu-kupu. Ya, kadang-kadang kita nggak ngerti, jadi pas lagi jadi kepompong kita gunting, pas lagi keluar, wah ini mah udah jadi kayak cacing setengah kupu-kupu, nggak bisa, sayapnya setengah jadi, dia nggak bisa terbang akhirnya. Nah, inilah saudara kita belajar dari proses metamorfosisnya kupu-kupu. Kita belajarnya apa? Banyak hal ya sih. Hidup itu adalah proses yang kita belajar dari kupu-kupu ini. Kita tidak akan dapat menjadi kupu-kupu yang indah kalau nggak diproses. Ya, dari telur, larva, kepompong, dan menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, hidupnya kupu-kupu ini singkat, tetapi memberikan keindahan. Kita juga harus begitu, saudara. Hidup kita ini singkat. Kita mengatakan 70-80 tahun, kelebihan itu bonus ya, saudara. Ya, hidup kita itu singkat. Beberapa waktu yang lalu saya baru ngobrol-ngobrol sama ini saya.
Dia lagi tunjukin foto saya waktu masih kecil, saudara. Udah rambutnya lebih pendek dari ini lagi. Terus dia itu suka lari sana lari sini. Dia bilang, aduh dulu kayak cowok banget deh. Dia bilang rambutnya memang cepat gitu. Dan lebih parah lagi waktu SD, saya melihat foto SD saya, rambut depannya begini tapi miring, saudara. Nah itu waktu SD. Tapi semakin bertumbuh ya kita tiba-tiba melihat-lihat lagi, saya udah punya anak yang teenager, udah dewasa. Waktu itu begitu singkat ya saudara ya. Tapi waktu yang singkat ini saudara, jadi harus hidup kita itu harus berarti, berharga. Ya, oke, kita belajar lagi. Proses dari kupu-kupu ini, perjuangannya saudara, dia nggak mengenal lelah, terus dia pantang menyerah. Dia terus berjuang kan, dari lava yang dari telur yang kecil begini, terus jadi cacing yang jelek banget gitu, tiba-tiba jadi kupu-kupu yang indah. Saudara kalau lihat kupu-kupu sayapnya kan indah sekali. Nah itu proses. Perjuangannya nggak berhenti. Nah, pada saat dia menjadi lava itu kan berat di dalam tempat yang lava, kepompong yang kecil itu, badannya semakin badannya semakin gede dan ada sayap yang gede itu, harus di dalam itu tuh suatu penderitaan. Tapi dia nggak menyerah dalam perjuangannya, saudara. Ya, terus dia apa lagi? Sabar dalam prosesnya. Proses dari telur menjadi kupu-kupu yang indah, ada waktunya. Jadi dia sabar dalam prosesnya, saudara. Jangan sampai ya saudara ya, kita itu nggak sabar, kita itu menyerah dalam itu, dalam perjuangan kita. Oke, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu bukan untuk mematikan kita saudara, tapi justru melatih otot-otot rohani kita supaya semakin kuat. Kalau otot rohani kita nggak dilatih, kita mungkin bisa latihan barbel, angkat barbel 5 kilo, 10 kilo, otot kita semakin kuat. Tapi kalau dalam ini nggak kuat saudara, percuma saudara, menghadapi badai hidup sekalipun langsung down. Obat, overdosis, obat yang banyak. Nah itu saudara. Yusuf, saudara tahu cerita Yusuf kan? Singkatnya aja, dia dijual di Mesir oleh saudara-saudaranya, butuh waktu berapa tahun dia menjadi penguasa Mesir nomor 2, 14 tahun. Musa, saudara, berapa puluh tahun Musa waktu dia dipanggil sama Tuhan, diproses sama Tuhan, 40 tahun saudara. Abraham, dari dia dipanggil keluar dari negerinya, kemudian dia menjadi bapak orang percaya, semuanya diproses sampai dia mendapatkan anak perjanjian. Berapa tahun? 25 tahun saudara. Daud lagi, waktu dia sudah diurapi menjadi raja Israel, tapi dia nggak jadi raja tuh. Sampai berapa tahun dia menunggu? 15 tahun saudara. Nah itulah, kalau Tuhan membuat kita menunggu, pasti ada suatu rancangan Tuhan yang luar biasa yang akan terjadi pada kita. Amin. Amin. Ya, segala sesuatu terjadi dalam hidup kita saudara di dunia ini terjadi atas waktu yang Tuhan tentukan, dan dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Jadi saudara, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini saudara. Kita belajar hari ini, saya undang para musisi semuanya. Kita belajar, nggak ada yang kebetulan di dalam hidup ini saudara. Tuhan berkuasa, berdaulat atas segala sesuatu. Dan waktu itu harus membuat kita semakin dewasa. Jangan setiap minggu datang ke gereja selama 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, mungkin dari sejak bayi datang ke gereja, tapi masih tetap jadi bayi rohani. Jangan saudara. Dan kita untuk dewasa itu perlu proses. Jadi kita harus tahu, dan prosesnya itu enak atau nggak enak? Prosesnya itu enak atau nggak enak? Nggak enak ya. Jadi kita harus siap saudara ya. Dan hargai waktunya Tuhan saudara. Waktu yang Tuhan berikan selama kita masih di dunia ini, hargai ya. Jangan sampai kita hidup sia-sia. Tapi seperti kupu-kupu, walaupun hidupnya singkat, dia bisa memberikan keindahan buat orang lain. Hidupnya kita ini harus manfaatkan untuk memuliakan Tuhan. Hargai orang-orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Saudara-saudara semua di sini, suami istri semuanya hargai. Kalau ada suami istri di sini, pasti ada ya. Suami istri sini, ya boleh katakan kepada suami atau istri, aku mengasihimu lah ya. Mungkin sudah lama not saying I love you gitu. Saying I love you gitu ya kepada suami atau istri. Jagai, karena segala sesuatu ada waktunya. Kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan datang kembali. Kita juga nggak tahu kapan waktunya kita dipanggil pulang kan saudara ya. Hari ini ada, mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi mungkin sudah tidak ada. Kita nggak tahu.
Tapi selama kita masih hidup, orang-orang yang Tuhan taruh di tempat kita, di sekeliling kita, hargai mereka, kasihi mereka, sayangi mereka ya saudara. Gak ada masalah sampai berapa lama kita hidup, yang penting hidup kita itu harus menjadi berkat, berarti. Saudara, hari ini saya akan mengakhiri dengan satu ayat firman Tuhan dari Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ya, oleh sebab itu yang Tuhan mau apa? Kita berharap pada Tuhan, kita bergantung pada Tuhan sepenuhnya. Kadang kita nggak mengerti apa yang terjadi. Kadang-kadang kita nggak ngerti apa sih maksud Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Tapi pada saat kita mau percaya, kita mau yakin, Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat kita. Amin. Oke, saya mau undang saudara untuk berdiri dan mari kita nyanyikan sebuah lagu ini. Waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Terima kasih.
Tuhan kami. Buat kami Tuhan tetap yakin apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami Tuhan, Engkau Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Melewati lembah yang gelap sekalipun kami tidak ada orang sekeliling kami, tapi kami boleh percaya Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Apapun pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, apapun Tuhan masalah yang mereka hadapi Tuhan, kami mau percaya rancangan-Mu adalah untuk kebaikan kami. Kami mau percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami Tuhan. Dan kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Kau yang terus mengokohkan kami, meneguhkan kami di dalam Engkau Tuhan, agar kami tidak putus harapan Tuhan, agar kami tidak mundur dari Engkau, agar kami semakin yakin, semakin maju. Kami memiliki keyakinan iman yang semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami serahkan segalanya Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang layak menerima segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Setiap orang percaya katakan